Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, tiada bosan-bosan kita memuji Allah, kita memuji kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Kita memuji perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang selalu di dalamnya pasti mencakup rahmat dan hikmah di balik itu semuanya. Sekaligus kita bersyukur kepadanya Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada terputus, selalu setiap waktu Allah berikan nikmat itu kepada kita. Di antara nikmat terbesar tersebut adalah bimbingan dari Allah berupa hidayah dan taufik darinya Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tetap berada di dalam agama yang lurus dan sempurna ini, yaitu agama Islam, yang hanya dengan itu pula kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan hidayah dan taufiknya sajalah kita bisa menjalankan ibadah salat 5 waktu, mengikutinya dengan salat rawatib. Kemudian kita juga menambahkannya salat wajib itu dengan salat sunnah, yaitu salat sunnah duha, qiyamul lail, dan berbagai salat sunnah yang lainnya. Kita bisa membaca Al-Quran, berusaha untuk mentadaburinya, maka itu semuanya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesehat apapun jasmani manusia, akalnya tidak akan bisa mengantarkan itu semuanya kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalu kita bersyukur akannya. Dan tentunya masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang senantiasa diberikan kepada kita. Kita diberikan rasa aman di negeri ini, rasa nyaman, ya, dan berbagai nikmat-nikmat yang lainnya. Jika kita ingin menghitungnya, maka pasti tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mungkin bisa merincikan itu semua satu persatu. Berikutnya salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan seluruh kaum muslimin yang meneladani beliau. Jemaah dimulakan oleh Allah, di antara nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya itu adalah berupa wahyu yang disampaikan oleh para rasulnya. Dan di setiap rasul selalu diberikan wahyu dan disampaikan kepada umatnya. Adapun kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka telah ada di antara kita yaitu Al-Quran. Semua itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran banyak hal yang berisi peringatan, nasihat, kisah-kisah, dan berbagai hal-hal yang lainnya demi kebaikan kehidupan manusia. Tanpa Al-Quran gelap dunia ini. Tanpa Al-Quran tidak mungkin kita bisa menghidupkan hati kita yang keras dan kaku ini. Maka oleh karenanya Al-Quran itu di antara haknya yang harus dipenuhi adalah untuk dibaca setiap saat, untuk kita memberikan waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari. Jangan sampai kita di setiap harinya terlalaikan dari menunaikan haknya Al-Quran berupa membaca Al-Quran itu. Dan di antara hal yang lain adalah membaca Al-Quran itu dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil,
Dan yang kedua, hak yang kedua adalah untuk dipahami, karena Al-Qur'an itu berisi ungkapan-ungkapan atau di situ adalah berisi bahasa, dan bahasa itu selalu memiliki makna dan pesan. Maka tugas kita di dalamnya adalah untuk memahaminya. Perintah Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah memperingatkan kepada kita, yang artinya apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, memahaminya, ataukah hati mereka yang terkunci? Jadi orang-orang yang tidak menunaikan haknya Al-Quran, tidak berusaha untuk memahaminya, maka akan berkonsekuensi kepada hati yang tertutup, hati yang terkunci. Oleh karenanya hari ini insyaallah kita dengan menyebut nama Allah, tentunya dengan bismillah, untuk menumbuhkan keikhlasan pada diri kita, karena ini adalah bagian dari ibadah. Belajar itu adalah ibadah, ya, menuntut ilmu itu adalah ibadah, dan itu adalah konsep yang selalu melekat pada diri kita. Al-ilmu ibadah, menuntut ilmu itu adalah ibadah, dan ibadah tidaklah membuahkan hasil kecuali dengan keikhlasan. Maka kita berusaha dengan ikhlas untuk mempelajarinya, ya. Mana setan-setanmu yang biasa mengunjungimu? Maksudnya malaikat Jibril itu mana malaikatmu yang biasa mengunjungimu? Itu membuat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersedih, karena memang begitu terasa lama Jibril tidak mengunjunginya. Maka Allah mengingatkan padanya, ya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu kok wahai Muhammad. Seperti itu, dikasih support, dikasih motivasi, ya. Jangan kau bersedih terus. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, kemudian diingatkan di situ, di antara ayat tersebut adalah wa wajadaka dhalam fahada, ya. Wa wajadaka ailan faaghna. Dulu kami mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa, tapi kemudian kami cukupi kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami cukupi. Sallallahu alaihi wasallam berupa kenikmatan kelapangan dada, kelapangan hati. Oleh karenanya beliau diberikan kesabaran, keuletan, ya, semangat untuk beribadah, ya, sehingga bisa menerima kebenaran. Orang kalau hatinya sempit, susah untuk menerima kebenaran, ya, ada kesombongan di dalamnya, terlalu banyak noda-noda yang menutupinya, maka sulit untuk menerima kebenaran dan melakukan amalan-amalan yang bernilai kebenaran dan kebaikan itu sulit. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilapangkan dadanya secara fisik, secara batin, memang itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa menyampaikan kebenaran, bisa memberikan teladan bagi kita semuanya, sehingga beliau dipuji oleh Allah karena memiliki akhlak yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad adalah orang yang paling sempurna akhlakmu, ya. Diberikan kesempurnaan akhlak, dan itu untuk Nabi Muhammad SAW. Ad-duha, kenikmatan lahiriah, asyarah, kenikmatan batiniyah. Hari ini kita insyaallah masih membicarakan tentang kenikmatan, tetapi bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, tetapi untuk kita semuanya. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Apakah kita mensyukurinya atau justru kufur terhadapnya? Karena ada dua golongan orang ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua golongan yang muncul. Ya, yang pertama adalah orang yang bersyukur kepadanya. Ia senantiasa memuji Allah. Ia membuktikan syukurnya itu yang diucapkan berupa alhamdulillah itu dengan amalan-amalan yang nyata, dengan ketaatan, dengan memperbanyak sholat, dengan memperbanyak puasa, dan dengan amalan-amalan baik yang lainnya. Karena kita tidak mungkin menyebutkan seluruh pintu-pintu kebaikan. Oleh karenanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah bab, kathratu turukil khair, begitu banyaknya pintu-pintu kebaikan, tidak bisa dirinci satu persatu. Terlalu banyak amalan kebaikan itu kalau mau dirincikan. Senyum dengan sesama itu adalah kebaikan, ya.
menanam pohon adalah kebaikan, menjaga kebersihan adalah kebaikan, menjaga ketentraman adalah kebaikan. Ya, menghilangkan penghalang di jalan, sesuatu yang membahayakan di jalan adalah sedekah, kebaikan. Semuanya kebaikan itu sangat banyak. Dan orang kalau bersyukur itu akan mengambil atau membuktikan syukurnya itu yang ada di lisan, yaitu dengan amalan-amalan kebaikan itu. Ya, itu orang yang bersyukur. Adapun orang yang kufur, maka ia akan menyia-nyiakan apa yang ia milikinya. Ia akan gunakan fasilitas yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan untuk kemaksiatan, bukan untuk ketaatan. Itulah orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Dan itu ada di dalam surat At-Tin, ya. At-Tin itu artinya buah tin. Dan di antara penamaan surat itu paling mudah biasanya selalu ada kata di situ, ya. Selalu ada kata di dalam ayat-ayatnya. Seperti surat At-Tin ini, ayat yang pertama bahkan disebutkan wattini wazaitun, ya. Jadi untuk memudahkan ini surat apa, yaitu maka disebutkan salah satu kata, ya, penggalan kata atau susunan kata yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Seperti alam nashrah kemarin, alam nashrah laka sadrak. Ada kata nashrah di situ, masdarnya adalah syarah atau al-insyirah, itu juga boleh. Maka disebut surat asy-syarah. Surat ad-duha diawali dengan ad-duha. Baik. Saya akan membacakan dulu ayatnya dan kemudian kita baca bersama-sama, lalu kita artikan satu persatu, kemudian baru kita membahasnya insyaallah ta'ala. Baik, saya akan membacakan dulu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan agak mendengung sedikit, ya. Insana, innya agak mendengung, ya, agak panjang mendengungnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Baik, saya artikan di situ wattini wazaituni.
Wattini wazzaitun, wanya di situ al-wawu artinya demi, bukan dan, tapi demi. Allah bersumpah berarti ini ya. Seperti wadduha, Allah bersumpah. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sini, waturi sinin, dan demi bukit Sinai, ya. Kemudian ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin. Hadza kalau di dalam Al-Qur'an ditulis pendek pun di atasnya hadza hanya tetap dibaca panjang, ya. Ada Quran yang ditulis pendek di situ, hanya hadza. Ya, tetap pendek bacanya ya. Tulisannya pendek. Tetap untuk hadza dibaca panjang meskipun tulisannya pendek. Jadi bicara wahadzal balad. Asalnya adalah hadza. Hadza hanya panjang, zanya panjang. Seperti dalam ayat yang lain, hadza halalun wa hadza haramun. Hadza, selalu kalau hadza hanya ditulis pendek pun tetap dibaca panjang. Demikian juga zalika. Zalika biasanya tulisannya zanya pendek, tetap harus dibaca panjang untuk itu, ya. Untuk hadza dan zalika kita bicara hadza dan zalika. Hadza. Kemudian kalau zalika, zalika. Oleh karenanya ayat yang kedua, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi. Zalika. Meskipun nanti ada yang didapati di tulisan zalika itu pendek, zalika tidak boleh dibaca zalika, tetapi zalika. Sama dengan hadza ini ya. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri atau ya demi negeri yang aman ini, maksudnya adalah kota Mekah, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tadi kita membacanya kalau ketika dengan tajwid laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insana itu seperti itu ya. Ada ikhfa di situ ya. Di situ kami telah sungguh ya, laqad khalaqna, qad menunjukkan penekanan ya, sungguh kami benar-benar menciptakan al-insan, manusia. Manusia bukan satu manusia di situ, ada alnya, seluruh manusia yang ada ya. Al itu menunjukkan mencakup semua ya, mencakup umum seluruh manusia. Kami telah menciptakan seluruh manusia. Beda dengan laqad khalaqna insanan, kalau kami menciptakan insanan tanpa al, itu baru kami menciptakan seorang manusia. Kalau di sini al-insan seluruh manusia. Seperti di surat nanti al-asr, wal asr innal insana lafi khusr. Itu maksudnya sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Seluruh manusia asalnya rugi. Jadi kata ada al-insan di sini artinya lebih tepatnya kami sungguh telah menciptakan seluruh manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ahsan ya itu artinya terbaik, sebaik-baiknya boleh ya. Dalam bentuk penciptaan yang sebaik-baiknya. Summa lalu radadnahu, kami kembalikan ia asfala safilin ya, ke tempat yang serendah-rendahnya. Asfala safilin, tempat yang serendah-rendahnya. Nanti kita bahas. Illa, kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh. Falahum ajrun, maka bagi mereka ya pahala ghairu mamnun, yang tiada terputus. Ghairu mamnun, amalan apa namanya, pahala yang tiada terputus. Ghairu mamnun, tidak pernah terputus, ngalir terus. Kenapa? Iya, tidak terputus ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah fama yukadzibuka, apa yang membuat mereka mendustakan engkau, ba'du biddin ya, yaitu berkaitan dengan hari pembalasan ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah
Allah itu hakim yang seadil-adilnya. Ad-din tidak selalu berarti agama. Ad-din itu tidak selalu berarti agama. Seperti di dalam kalimat kalau yang agama itu innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Tetapi ad-din makna lainnya adalah pembalasan. Seperti di ayat di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, sang pemilik hari pembalasan. Ad-din itu adalah pembalasan. Ya, seperti dalam ayat ini juga ad-din di sini ya, itu adalah tentang hari pembalasan. Ya. Apa yang membuat mereka mendustakan wahai Muhammad? Ya, berkaitan dengan hari pembalasan. Ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? At-Tin ini surat Makkiyah. Surat Makkiyah berarti surat yang diturunkan pada fase Mekah, ya, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ya. Dan ini diantara surat yang pernah didapati dibaca oleh Nabi ketika melakukan safar. Kalau beliau safar, beliau selalu mengambil rukhsah, yaitu qasar, jamak dan qasar, seperti itu. Maka di antara salah satu surat yang dibaca waktu safar itu pernah membaca surat ini. Ya, beliau pernah membaca surat ini, At-Tin, ya. Itu pernah membaca surat ini. Dan itu waktunya di waktu malam. Apa salat malam itu? Salat Isya kalau begitu. Isya. Safar ketika Isya, ya, di waktu malam itu salat Isya. Ya, waktu mengkosornya itu didapati beliau membaca salah satu suratnya surat ini, ya. Maka boleh kita mengambil ketika suatu hari safar di waktu Isya, salah satunya baca surat ini adalah hal yang bagus, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ketika kita membaca surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Sinai atau gunung Sinai boleh, dan sumpah yang ketiga wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu kota Mekkah. Berarti yang bersumpah dengan makhluknya ini hanya milik siapa? Yang bisa bersumpah dengan nama makhluknya? Hanya Allah. Adapun manusia maka tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Termasuk bersumpah dengan Jibril, demi Jibril, termasuk bersumpah dengan Nabi Muhammad demi Rasulullah, tidak boleh. Tidak boleh. Iya, saya sudah membacanya demi Allah dan Rasulnya, tidak bisa. Tempat kita hanya bersumpah dengan nama Allah saja. Demi Allah sudah cukup, tidak perlu ditambahkan. Itu bukan syahadat itu, ya. Syahadat ada sendiri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ada sendiri. Tetapi kalau sumpah dengan Rasulullah tidak dibolehkan. Yang bisa bersumpah dengan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas menggunakan makhluk-makhluknya yang agung. Ya, seperti waktu. Waktu itu adalah modal yang besar. Makanya Allah bersumpah dengan wal asr, demi waktu asar, wal fajr, demi waktu subuh, wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi waktu malam. Allah yang berhak menggunakan sumpah dengan itu. Hari ini juga dalam surat ini juga demikian. Allah bersumpah dengan menyebut nama buah tin dan buah zaitun. Ya. Buah tin dan buah zaitun. Oh iya, ini fase Mekah. Berarti diharapkan orang-orang kafir Quraisy ketika dibacakan ayat ini, termasuk tujuannya adalah dibacakan kepada pembesar-pembesar Quraisy yang intinya adalah mereka yang paling anti dengan Islam saat itu, di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Kalau mereka mendengar turunnya firman Allah surat At-Tin ini diawali dengan wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun, maka pikiran mereka tidak akan langsung ada di Mekah, karena buah tin dan zaitun tidak tumbuh di kota Mekah. Di Hijaz, yaitu Mekah Madinah, tidak ada tumbuh itu.
tempat tumbuhnya buah tin adalah di Syam, Palestina, Suriah, Lebanon, di sana tempatnya. Ya, di sana tempatnya. Ya, di istilahnya negeri Syam. Ya, di negeri Syam. Jadi orang ketika mendengar watini wa zaitun, mereka pasti, loh ini kok bisa ada sumpah seperti ini Tuhanmu? Nanti akan mendengar seperti itu mereka, seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Kok bisa seperti ini? Dan mereka langsung bayangan mereka, ini buah tidak ada di sini, adanya di negeri Syam. Negeri Syam itu tempat diutusnya Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tempat diutusnya adalah di kota atau di negeri Syam, ya, di negeri Syam. Dan buah tin dan zaitun sama-sama nama buah yang memiliki manfaat yang sangat banyak. Di antara mufasir menyebutkan ada kemiripan, ya, buah tin itu dengan buah yang ada di surga. Karena melihat dari bagaimana buah tin itu tumbuh, pertama ia tidak ada hal yang membahayakan, tidak berduri, kemudian pohonnya tidak begitu tinggi, mudah untuk diambil, ya. Seperti gambaran buah-buah di surga kan seperti itu. Mengambilnya sangat mudah, ya. Mengambilnya sangat mudah, tidak perlu ambil singgek dulu, tidak perlu. Apa singgek itu? Antum ini, iya apa singgek? Ya itu. Hah? Ya itu ya, saya tidak tahu itu. Itu singgek bahasa Jermannya, bahasa Jawanya. Singgek, dan juga pakai tangga. Kalau kesulitan kan pakai tangga, ya. Nah, itu di buah surga tidak pernah ada seperti itu. Buahnya mudah, tinggal mengambil, sama dengan buah tin. Termasuk ketika dimakan, sifatnya buah surga itu tidak ada yang terbuang. Kulitnya tidak usah dikupas, tidak usah, langsung dimakan begitu saja. Dan semuanya bisa dihabiskan, rasanya enak, ya. Kemudian manfaatnya banyak, sama dengan buah tin, gambarnya seperti itu. Buah tin tidak usah dikupas, tidak apa-apa, bisa dimakan sampai habis, seperti itu. Dan manfaatnya juga sangat banyak, ya. Manfaatnya sangat banyak. Baik, ya. Adapun zaitun juga demikian, dia buah yang tumbuh di negeri Syam, bahkan disebutkan, ya, di dalam firman Allah tentang gambaran zaitun itu, selain bisa dimakan, bahkan dia bermanfaat untuk ini, buat sesuatu yang bisa menyalakan api. Jadi seperti bahan bakarnya begitu, dia kalau kena api dia menyala. Jadi untuk penerangan, minyaknya zaitun itu loh, ya. Dan minyak zaitun juga banyak manfaatnya, selain itu juga banyak. Ada yang dikonsumsi kan bisa toh? Bisa dikonsumsi, sehat, ya. Sehat dikonsumsi itu bagus. Dan untuk sebagai apa itu namanya, vitamin, ya, untuk kehidupan kita, ya. Selain itu juga bisa menyalakan api. Manfaatnya intinya banyak di situ. Az-zaitun. Jadi atin dan zaitun buah yang tumbuh di negeri Syam, ya. Jadi intinya di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan nama buah tin dan az-zaitun itu sebagai tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam, ya. Jadi seolah-olah Allah bersumpah, kalau menurut para mufasir, seolah-olah Allah bersumpah wasyam, kurang lebihnya seperti itu, demi negeri Syam ini. Nah, karena memang atin az-zaitun itu adanya di Syam. Kemudian ayat yang kedua, waturi sinin. Sinin itu biasa dikenal Sinai, ya, kalau di Indonesia, Sinai. Di Quran biasanya disebut sinin atau saina. Ada dua penyebutan, sinin dan saina. Artinya sama, Sinai, maksudnya bukit Sinai. Itu tempat apa itu di situ? Tempat Nabi siapa yang bertemu dengan dengan Allah di situ? Nabi Musa alaihissalam, dan tempat diutusnya Musa, ya, ketika diperintah oleh Allah, ya, untuk mengambil wahyu, ya, itu ada di bukit Sinai ini, ya. Jadi tempat diutusnya Nabi Musa. Nah, tempat diutusnya Nabi
Musa alaihi salam. Ya. Maka orang-orang di Mekah ketika mendengarkan Waturi Sinin, mereka juga bayangannya ini bukan di sini, yaitu ada di Bukit Sinai dan tempat diutusnya nabi dari keturunan Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Ya. Baru sumpah yang ketiga adalah disebutkan wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Negeri diturunkannya ayat ini, yaitu di kota Mekah. Makanya di sini surat At-Tin, surat Makkiyah, diturunkan di fase Mekah dan Nabi saat itu di kota Mekah. Ya. Negeri yang aman, ya, negeri yang aman. Di tempat diutusnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Rasul Allah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di sini Allah bersumpah dengan 3 nabi yang agung, ya. Ya, 3 nabi yang agung disebutkan semuanya di situ. Ya. Ulul azmi di situ. Yaitu Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ingin menegaskan bahwasanya diutusnya seluruh nabi dan rasul itu sama misinya, yaitu mendakwahkan kalimatut tauhid. Dan perintahnya sama, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Perintahnya sama. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibu at-taghut. Kami utus di setiap rasul itu adalah untuk menyerukan kalimat la ilaha illallah, dan gandengannya adalah jangan menyekutukan Allah. Setiap ada kalimat tauhid la ilaha illallah, seruan tauhid, ya, mengesahkan Allah, selalu datang setelahnya, yaitu untuk tidak menyekutukan Allah. Dan tugas mereka sama, misinya sama, ya. Tugas mereka itu sama. Nabi Musa diperintahkan untuk bertauhid, ya. Karena orang-orang Bani Israel kan bandel-bandel itu, ya. Baru ditinggal sebentar, 30 hari, 40 hari, ya, untuk mengambil wahyu saja mereka sudah mengambil sapi disembah, ya, patung sapi disembah, ya. Itulah mereka Bani Israel, ya. 30 hari tidak datang loh kan, Musa nggak teko-teko, nggak datang-datang, sudah nggak datang, di hari H saja mereka langsung sudah berbuat kekufuran, menjadikan patung sapi sebagai sesembahannya, ya. Seperti itu. Sekali lagi di sini, para nabi dan rasul semua misinya sama, mendakwahkan kalimat tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, ya. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal anbiya ikhwah li'allat. Seluruh nabi itu, ya, seluruh nabi itu adalah sama, ayahnya sama, ya. Seayah, saudara seayah, begitu, ya. Dinuhum wahid, agama mereka sama, satu, yang diserukan satu, misinya satu, yaitu mendakwahkan kalimatut tauhid, ya. Wa ummahatum syatta, sedangkan ibunya mereka berbeda-beda. Seperti itu. Jadi agama seluruh nabi itu sama. Sehingga kalau kita katakan apa agama Nabi Musa? Islam. Apa agamanya Nabi Isa? Islam. Sama. Seluruh nabi adalah Islam, ya. Yang jadi masalah adalah ketika sepeninggal mereka, Nabi Musa setelah meninggal, ajarannya sudah berjalan dengan baik, kemudian ketika dalam perjalanan sudah terdapat banyak perubahan, apalagi kemudian ketika turun nabi yang pengganti atau rasul yang menggantikan Nabi Musa, yaitu Nabi Isa, mereka tidak mengimani apa yang ada di dalam kitabnya Nabi Isa, tidak mengimani Nabi Isa sebagai nabi. Bahkan mereka orang Bani Israel mengatakan, ya, dakwahnya sama, ada sholat ada, wudhu ada, mereka ada, wudhu ada, sholat ada, puasa juga ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Puasa ada di zaman sebelumnya, wudhu juga ada, sholat juga ada, ya.
Isa ketika kecil orang kelainan ini, ya. Dan saat itu ada terlihat Ibrahim bersama Sarah. Sarah terkenal dengan kecantikannya. Ketika Sarah diambil, ya, pokoknya nanti katakan ya Sarah kalau ditanya, kamu adalah saudaraku bukan istriku. Kalau tahu itu istrinya, diambil sama raja itu. Mereka, sehingga kalau disebutkan itu Musa, dihapus hukum-hukumnya, ya, tidak semuanya, tetapi selalu ada yang sama, itu selalu ada yang sama. Tapi intinya syariatnya Nabi Musa diganti dengan syariatnya Nabi Isa. Dan ketika Nabi Isa sudah usai masanya, kemudian ditutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa nanti ketika hari kiamat itu sholat dengan nanti akan dibangkitkan. Nanti yang akan membunuh Dajjal Nabi kita Isa alaihissalam. Dan nanti akan sholat bermakmum diimami siapa itu? Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi, ya, berimam. Dan itu sholat dengan mengikuti sholatnya syariatnya Nabi Muhammad, aman, ya, ya, dipastikan aman, ya, terutama yaitu yang di tempat tanah haram, ya. Kita bicara Mekah itu ada di sana wilayah tanah haram, ya, yang dimana di dalamnya tidak boleh satupun orang berbuat semena-mena di situ. Melukai orang, membunuh orang tidak boleh, ya, bahkan merusak tanaman itu tidak boleh, tidak bisa bermudah-mudah di sana, sangat dijaga sekali di sana. Makanya ada kisah di sana, kalau dulu orang, ya, misalnya ada orang itu dibunuh di luar kota haram, di luar kota Mekah, kemudian yang membunuh itu masuk ke kota Mekah, maka orang yang mau membalas dendam, misalnya ada gambarnya begini, ada seorang ayah dan seorang anak di perjalanan di luar kota Mekah, di luar tanah haram, itu dibunuh ayahnya. Kemudian pembunuhnya itu lari ke dalam kota Mekah misalnya. Anaknya ini mau menuntut balas. Maka tanah yang sangat dijaga ketat sekali di sana itu. Tidak boleh ada pembunuhan apapun, ya. Di sana tidak boleh. Dan kalau sekarang ini karenanya ada tanah haram, batasannya paling dekat itu adalah Masjid Aisyah. Yang umroh di sana ada nanti biasanya ada orang yang mau umroh lagi, misalnya mau mengambil mikot di haram, ya, makanya mengambil mikotnya di situ, menggunakan baju ihram, kemudian bertalbiyah di situ dan baru masuk ke tanah haram seperti itu, ya. Adapun yang jauh yaitu sekitar 22 km, yaitu di Hudaybiyah, itu lebih jauh, ya, 22 km. Adapun Madinah yang mengharamkan atau yang menjadikan haram kota Madinah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengenal ada istilah haramain, yaitu dua tempat, satu Mekah, satu Madinah. Naam, seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna Ibrahim harrama Makkah, ya, wa haramtu al-Madinah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim itulah yang menjadikan kota Mekah itu sebagai kota haram, negeri haram, ya, yang dimuliakan, yang disucikan. Adapun Madinah ini akulah yang mengharamkannya. Tapi bahasan kita adalah setelah Allah bersumpah dengan tiga hal tersebut, maka sekarang masuk ke intinya. Untuk apa Allah bersumpah? Ingin menegaskan ayat yang keempat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Subhanallah. Ya. Jadi kalau kita mencermati diri kita, subhanallah, kita ini makhluk paling bagus ciptaannya daripada binatang misalnya. Kita memiliki kaki, ya, bisa berdiri dengan tegak. Coba makhluk selain kita, ada yang bisa berdiri dengan tegak? Sebagus-bagusnya monyet, seganteng-gantengnya simpanse, ya, kera, tidak ada yang bisa tegak berdiri seperti kita. Mereka ada bungkuk-bungkuknya. Mereka diberikan banyak bulu-bulu. Kita alhamdulillah muka bersih, tidak bulu semuanya, ya, seperti kera dan monyet, ya. Kita diberikan kemampuan makan kita dengan tangan. Binatang lain tidak. Ya, mereka ada yang langsung makan dengan mulutnya. Ada juga binatang yang berkaki empat, mereka tidak bisa berdiri. Coba kucing suruh berdiri tegak, ya tidak bisa. Naik motor apalagi, ya tidak bisa, jelas, ya. Tidak semudah dengan kita ini, ya. Tidak semudah seperti manusia. Kita diberikan hal yang paling bagus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan hal yang paling bagus di antara itu semua adalah kemampuan otak kita yang berbeda dengan mereka. Otak kita memiliki perkembangan yang pesat. Kita kalau di dalam ilmu otak itu ada seperti neurologi itu disebutkan, ada berpendapat yaitu otak manusia lahir cuma 20% atau 25%. Sisanya itu dalam perkembangan hidupnya bisa sampai melejit sampai 75 sisa 70%-nya atau 75 itu dalam perjalanan hidupnya, sehingga mampu menampung berbagai ilmu pengetahuan. Berbeda dengan binatang. Cuman bedanya manusia mengawali dari nol. Bayi ya harus digendong dulu, minum ya tidak bisa, harus disusui dulu. Kalau binatang, mereka mandiri sejak awal. Mana ada kuda itu digendong dulu sama maknya. Lahir ya sudah mandiri, dia cuma butuh berapa saat kemudian untuk bisa jalan, kemudian makan, bisa nyari makan sendiri setelah itu. Iya. Tidak perlu bersusah-susah seperti kita. Kita butuh waktu lama, setahun digendongi terus gitu ya. Tetapi lihat di situ, sejak kecil saja sudah bisa menerima informasi dari mamanya, dari orang-orang sekitarnya. Semua bahasa diserap di situ. Kemudian bagaimana tuturnya orang tua, baik buruknya ditiru semuanya. Ya, ditiru semuanya dan dikembangkan oleh sang anak itu. Binatang selamanya seperti itu. Bahkan kita manusia memiliki kemampuan untuk memproduksi kalimat yang begitu kompleks ya. Kita bisa merubah nada tinggi rendah, kemudian kita mau bertutur santun bisa, mode santun kita bisa, mode pelan santun lembut bisa kita mengaturnya. Coba kambing tidak bisa mau menggunakan kalimatannya. Saya tidak bisa menirukan. Kamu dengan nada intonasi bertanya tidak bisa mereka. Dan selamanya mbek tidak pernah dirubah vokal jadi mbak, itu tidak pernah. Manusia coba, subhanallah, satu kata bisa berkembang ke yang lainnya, bisa ditambahkan kata secara morfemnya, ditambahkan unit-unitnya ada imbuhan, mekan, meis, banyak sekali. Memakan, dimakan, diberi makan ya. Menghadirkan makanan, itu bisa membuat kalimat seperti itu. Dan berapa kosakata yang dimiliki manusia? Pernah menghitung? Tidak bisa ya kita menghitungnya. Kamus saja bisa jutaan. Kamus bahasa Arab, ada kamus yang terbesar itu namanya Lisanul Arab, 12 jilid segini. Tidak tahu berapa juta kata di situ. Itu manusia ya, itu baru manusia satu kelompok bangsa Arab saja punya kamus yang sebanyak itu, 12 jilid, panjang sekali segini. Ya. Artinya bahasa itu bisa berkembang. Lah mereka binatang tidak. Selamanya ya seperti itu. Berbeda dengan kita, ya. Berbeda dengan kita. Penciptaan yang sangat sempurna. Ya, sangat sempurna diberikan kepada kita. Maka kita selalu mengingat masalah ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, semuanya serba sempurna. Bahkan otak sekarang sudah bisa ternyata berbeda. Struktur otak kita dengan otak binatang beda. Ya. Kita memiliki satu bagian saja, ada namanya seperti broca, werni kalau di dalam otak itu. Disentuh saja sudah konslet semuanya itu. Tidak bisa menyusun bahasa dengan sempurna. Subjek, predikat, objeknya kacau semuanya itu bisa. Satu masalah saraf saja bermasalah di dalam otak, menjadi seperti itu. Kompleks sekali. Kita bisa membedakan warna dengan mata. Subhanallah, ada yang menyebutkan mata kita ini di dalamnya ada saraf sekitar 20 juta saraf. Dan tidak ditampakkan seperti kabel-kabel listrik di luar rumah itu. Coba kalau ditampakkan kepada kita. Tewur. Ruwet, tidak ada kecantikan sama sekali, tidak ada sesuatu yang indah sama sekali di situ. Dan subhanallah disembunyikan oleh Allah di dalam anggota kita ini, anggota tubuh kita ini. Sempurna sekali ciptaan Allah. Siapa yang bisa menirunya seperti itu? Iya, dan kita gratis, ya. Kita semuanya gratisan, ya. Jadi Allah menjadikan kita dengan sebaik-baik bentuk, ya. Ada orang yang kepercayaan mencoba melukiskan sesembahannya, dewanya, dengan manusia bersosok hidungnya gajah. Kelihatan bagus enggak itu?
Enggak bagus sama sekali. Manusia membuat berimajinasi itu kan, ingin memiliki sesembahan yang super power misalnya yang kuat, yaitu menciptakan sosok patung bertubuh manusia dengan memiliki belalai gajah. Ganesha. Ada dewa-dewa seperti itu ya, ada ya. Ada yang dengan wajah binatang-binatang itu ada wajahnya monyet dan sebagainya. Mana kecantikan, mana keindahannya di situ? Tidak ada. Manusia yang bikin pasti itu. Kalau Allah tidak menciptakan manusia sempurna sekali seperti kita ini, ya. Banyak kalau kita mau mengamati keindahan kita, maka manusia adalah manusia, dan sekaligus ini menepis bahwasanya adanya teori evolusi seperti Darwin, ya. Kita kata Darwin dia keturunannya mbahnya itu udah monyet ya. Dari kera berevolusi, itu nenek moyangnya, bukan nenek moyang kita ya. Dan moyangnya, karena dia mengaku seperti itu. Kita dan semuanya dari monyet dulunya. Ya awalnya bungkuk berdiri, kemudian akhirnya bulunya rontok-rontok jadi seperti kita. Seperti dia, enggak seperti kita, enggak ya. Tentu kita enggak mau punya teori seperti itu ya. Itu ngarang-ngarang sendiri itu. Kita dari awal adalah kita punya bapak kita adalah Nabiullah Adam. Selesai babnya, dan enggak bisa akal manusia yang terbatas kalau tidak mendapatkan hidayah Allah tidak mungkin bisa menerima itu dengan sebagai sebuah kebenaran. Setelah Allah menciptakan dengan kondisi yang terbaik, summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ada dua penafsiran di sini, ya. Yang pertama adalah seperti yang dikatakan Ibnu Jarir At-Tabari insyaallah ya, itu menjelaskan bahwa setelah kita diciptakan dalam kondisi sempurna, ganteng, gagah semuanya, cantik-cantik ya, nanti akan kembali ke bentuk yang terlemahnya. Kan itu berangsur-angsur dari lemah kemudian menjadi kuat, menjadi semakin terlihat semakin sempurna. Nanti semakin usia bertambah, semakin tua, dia akan menuju tempat yang terlemahnya, menjadi orang yang mudah lupa. Kemudian akan ada temperamental di situ, sudah emosinya tidak begitu terkendali lagi, sudah semakin labil, seperti anak-anak, persis seperti anak-anak lagi, ya. Kemudian sudah mulai lemah, ya, sama seperti ketika kondisi bayi. Bahkan sifat yang paling sering disebutkan adalah kekanak-kanakan, intinya seperti itu, kanak-kanakan, ya. Sudah mengeriput kulitnya, ya. Itu seperti itu nanti keadaan terlemahnya. Ya. Adapun yang penjelasan kedua adalah ia akan dikembalikan ke tempat neraka, hampir sama dengan isinya di surat Al-Asr tadi itu. Semuanya hukum asalnya semuanya merugi dan tempat kembalinya adalah neraka. Setelah dimuliakan di dunia, diberikan fasilitas. Orang berbuat baik kalau tidak dalam keadaan beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, tidak dalam keadaan Islam, falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka seluruh amalannya. Dan penafsiran yang pertama tadi bahwasanya orang itu diciptakan dalam kondisi sebaik-baiknya, ya, yaitu dari masa kecil sampai masa muda, masa dewasa, masa sempurnanya, ya, bagus-bagusnya di situ. Kemudian, ya, ketika dia di dalam usia-usia tersebut, dari anak-anak, ketika remaja, menjaga peribadatannya kepada Allah, menjaga hak-haknya Allah, sholat dengan betul, kemudian sholat berjamaah, dan kemudian setelah sholat jamaah ditambah dengan 2 rakaat atau 4 rakaat di situ, dan itu menjadi kebiasaannya. Ketika safar dia cukup dengan 2 rakaat sudah mendapatkan pahala ini semua. Ajrul Muhammad, wahai Muhammad, qul rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku. Maka kalau ia selalu berdoa seperti ini, ia ketika masa tua nanti ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, pahala mengalir terus kepadanya. Setiap yang dilakukan waktu muda, waktu sehat, itu menuntut ilmu, akan dianggap sebagai pahala yang berjalan. Jadi tabungan kita saling menyemangati. Kita yang sekarang ini macam-macam, ada yang muda, ada yang sudah tidak muda lagi, ya, tetapi masih ada diberikan kesehatan, semangat kita untuk mengejar kebaikan-kebaikan. Harapannya satu titik nanti, sebagaimana dalam ayat ini, summa radadnahu asfala safilin, dikembalikan ke dalam kondisi yang selemah-lemahnya,
pahala kita nanti tetap berjalan. Semoga Allah mudahkan kita untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Iya. Malam bangun, ya, malam berusaha bangun. Ketika sakit, ketika ini sudah tidak bisa, maka pahala sholat malam tetap berjalan. Sedekah juga demikian, dan seluruh kebaikan-kebaikan. Iya, kita biasakan menyingkirkan penghalang di jalan. Ketika kita tidak mampu, bungkuk di situ misalnya, mau mengambil sesuatu yang membahayakan, tapi kita biasanya melakukan itu, tetap kita mendapatkan pahala itu. Subhanallah, ya. Allah Maha Pemurah. Ya, Allah Maha Pemurah. Allah memberikan kemudahan dalam agama ini. Tidak ada kesulitan apapun, tidak pernah dipersulit agama ini. Tidak pernah dipersulit. Ya. Ingat kita nanti akan dalam keadaan lemah, ya, yang kita tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga harapannya nanti amalan tersebut tetap berjalan. Ayat yang ke-7, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan orang-orang mendustakan hari pembalasan? Wahai Muhammad, kenapa orang-orang itu kok tidak percaya? Kita pernah membahas ini. Orang kafir Quraisy bukan tidak beriman dengan Allah. Mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka menjawab Allah. Siapa menciptakan langit bumi? Allah. Tahu. Tetapi mereka tidak mau mengimani adanya hari pembalasan. Hari akhir itu, hari akhirat mereka tidak mau. Dan ini ditegaskan. Lalu apa yang membuat mereka itu tidak mau beriman dengan hari pembalasan, wahai Muhammad? Seperti itu. Ya. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ya, bahwa seluruh apa yang ditetapkan oleh Allah, apa yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki hikmah di baliknya, termasuk hari kiamat. Hari kiamat itu adalah selalu ada nilai hikmah di situ. Ya. Karena Allah tidak mungkin membiarkan ciptaannya itu untuk hidup begitu saja, tidak ada aturan-aturan. Ya, ayahsabul insanu ayyutraku suda. Apakah manusia itu mengira ketika dia sudah diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja, tidak diberikan syariat, tidak diberikan aturan-aturan? Maka kalau demikian adanya, berarti Allah bukan hakim dong kalau begitu. Menciptakan manusia, diciptakan orang mau bunuh silakan, mau menyakiti orang lain silakan, tidak ada aturan-aturan gitu, rusak semuanya. Ya, rusak semuanya. Maka di sini disebutkan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dan tentunya di sini berkaitan juga dengan nilai ibadah. Jamaah yang dimulakan oleh Allah. Orang di saf pertama saja sholat, kelihatan semuanya kayaknya pahalanya sama semuanya di saf pertama. Tapi lihat pahalanya beda-beda. Ada yang khusyuk dari awal sampai pertengahan. Ada yang cuma khusyuk ketika Allahu Akbar iftitahnya saja. Al-Fatihah sudah tidak karu-karuan kemana. Pahalanya beda tidak satu dengan yang lain. Beda di situ. Menunjukkan hikmah Allah. Ada keadilan di situ. Dan nanti akan mendapatkannya sesuai dengan amalannya di hari kiamat nanti. Jadi seperti itu ya ikhwan. Baik, saya rasa demikian. Kita tadi sudah memahaminya. Mari kita baca sekali lagi ya, biar sambil meresapi maknanya tentunya ya, apa yang sudah kita pelajari tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Wa-turi sinin. Wa-turi sinin. Wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Ya. Tadi yang menunjukkan kalimat pahala yang tiada terputus di apa itu bunyinya tadi? Ajrun ghairu mamnun. Jadi ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus. Kalau Bukit Sinai di situ bahasanya apa? Bukit Sinai Turi Sinin ya, Turi Sinin di situ. Wa Turi Sinin. Jadi Sinai itu dibaca Sinin. Satunya lagi apa? Tadi saya sebutkan sempat ada di Quran ada dua penyebutan Sinai, Sinin sama Saina ya. Saina itu di dalam Al-Quran itu. Kemudian Hadza itu bacanya panjang apa pendek? Hadza panjang ya. Jadinya apa? Hadza ya, hanya panjang ya, seperti itu. Nah, kemudian tempat yang serendah-rendahnya kalimat mana itu? Asfala safilin. Nah, sudah itu dulu ya. Negeri yang aman terakhir negeri yang aman yang mana itu? Al-Baladil Amin ya. Ya, Mekah di situ ya. Maksudnya kota Mekah, tapi bahasa Arabnya di situ Al-Balad Al-Amin. Ada yang mau bertanya silakan. Oh, sudah. Oh, nggih. Monggo. Ada pemahaman mungkin mengenai ajrun ghairu mamnun. Ini kan pahala yang tidak terputus. Apakah ini bisa dipahami sebagai surga? Jadi ajrun ghairu mamnun sama pahalanya tidak terputus itu berarti dipahaminya mungkin surga. Ada. Ya, ada mufasir yang menerjemahkan atau mentafsirkan seperti itu. Maksudnya ajrun ghairu mamnun yaitu pahala yang tidak putus-putus, ghairu maqtu', itu ketika di surga. Jadi ia akan kekal di dalamnya mendapatkan nikmat yang terus-menerus. Tetapi kalau dikatakan tadi itu urusannya kan dengan ayat sebelumnya, summa radadnahu asfala safilin. Ketika kita mengartikan sebagaimana di antar mufasir mengatakan kita dikembalikan dalam kondisi yang selemah-lemahnya di dunia, dan kita sudah saat itu tidak mampu melakukan amalan kebaikan, maka dia tetap mendapatkan ajrun ghairu mamnun sebagaimana ketika masa sehat, ketika mampu-mampunya, seperti itu. Jadi ada dua penjelasan seperti itu. Nah, jazakallahu khair. Nah, sama-sama. Monggo kalian diunjuk. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, apabila di dalam satu ayat ada berbunyi ya sambil hak ini bisa digunakan untuk membaca bahasa Inggris. Kenapa? Oh, tidak. Tidak saya dengarkan itu. Ya, jadi tidak perlu. Ada penjelasan Ustaz yang lalu juga apabila ada kata hak ini bisa digunakan untuk membaca bahasa Inggris. Setahu saya tidak ada. Nah, setahu saya tidak ada. Tidak perlu mengutarakan itu. Nah, silakan yang lainnya mungkin. Baik ya, kita cukupkan dulu insyaallah. Cukup dulu yang kita bahas ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Dan kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan bisa mengamalkannya untuk menunaikan haknya Al-Quran, sehingga itu menjadi salah satu bekal terbaik kita untuk menuju pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita nanti, amin, di hari akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.